Oke guys, selamat datang di channel Kabari Fakta. Mengungkap fakta agar bisa belajar dan mendapat hikmahnya. Hari ini guys, kita akan membahas sebuah fakta tentang 5 kasus artis terheboh yang pernah terjerat narkoba. Ya, kita mulai saja guys dari yang kelima. Dari yang kelima ada Roy Martin. Kita mengenal Roy Martin adalah seorang aktor senior pada tahun 70 sampai 80-an. Di tahun 2006, Roy Martin sempat tertangkap basah kasus narkoba dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Nah, naasnya dia tertangkap 2 kali, guys ya. Pada tanggal 2 Februari 2006 ia divonis 9 bulan penjara. Setelah dia lepas dari narkoba, dia diminta untuk mengisi acara testimoni pencegahan narkoba. Ternyata setelah mengisi acara tersebut dia kedapatan lagi mengonsumsi narkoba pada tanggal 13 November 2007. Lalu dia pun divonis 3 tahun penjara. Dia mengungkapkan bahwa tidak mudah menasihati pengguna narkoba, harus dari hati ke hati, dan dia berterima kasih atas pengalaman tersebut. Dan dia mempunyai tips untuk menghindari dan jauh dari pemakai narkoba, yaitu adalah jangan dekati teman-teman pemakai narkoba dan jangan membawa uang yang berlebihan. Semoga saja untuk yang terakhir ini tidak berpura-pura lagi ya guys. Langsung yang keempat. Yang keempat ada Tora Sudiro dan Mika Amalia. Ya, benar sekali guys, mereka berdua adalah pasangan suami istri. Nah, mereka kedapatan memiliki obat Dumolate. Dumolate itu apa guys? Dumolate itu adalah obat psikotropika yang harus diresepkan ke dokter, dan mereka kedapatan mempunyai 30 butir Dumolate ya. Mengaku mereka mengonsumsi itu untuk beristirahat agar bisa tidur. Nah ya, lalu Tora akhirnya ditangkap dan sementara Mika bisa dipulangkan. Nah, polisi melakukan penahanan terhadap Tora karena ditemukan barang bukti berupa 3 strip Dumolate di kamar tidur dan kamar mandi yang bersangkutan. Sementara Mika terbukti setelah menjalani tes urin ya. Itu ya guys ya. Nah, langsung saja guys, untuk posisi ketiga ada kasus terheboh yaitu Nunung. Nah, kita tahu Nunung adalah pelawak ya, pelawak, dan dia sangat terkenal di dunia komedian. Komedian yang bernama asli Tri Retno Prayudati alias Nunung ini ya, dia ditemukan dengan barang bukti sabu 0,36 gram pada tanggal 19 Juli 2019. Ternyata guys, dia sudah 10 kali membeli sabu dalam waktu 3 bulan sampai dia berhutang gitu ya. Nah, dia juga pakai sabu katanya alasannya untuk menjaga stamina ya. Nah, karena panik dia membuang obat-obat tersebut ke dalam toilet. Akhirnya dia dituntut 1,5 tahun penjara dan baru 3 minggu di penjara berat badannya naik ya. Oke, lanjut saja guys. Yang kedua, posisi kedua artis siapakah dia? Ya, ini adalah Lucinta Luna ya. Lucinta Luna itu tak lain dan tak bukan ya, artis paling kontroversial menurut Mimin ya. Kenapa? Karena dia ini penuh dengan intrik gitu ya, drama ya. Nah, Lucinta Luna ya, dia ditangkap penyalahgunaan psikotropika berawal dari laporan warga. Pada tanggal 11 Februari 2020 dia ditangkap bersama kekasihnya dan setelah dites hasilnya positif gitu ya. Nah, kontroversi tidak sampai di situ saja. Setelah dia ditangkap, dia dibuat bingung oleh orang-orang banyak. Dia akan ditempatkan di mana? Sel tahanan wanita kah atau sel tahanan pria? Kita tahu bahwa dia adalah artis transgender ya. Jadi belum publik bertanya-tanya dia ini wanita atau pria gitu ya. Maka ditempatkan di mana sel tahanan? Ya, kontroversinya sampai seperti itu ya. Akhirnya polisi memutuskan untuk menahan Lucinta Luna di penjara perempuan demi
alasan keamanan dia gitu ya. Dia mengaku menggunakan obat sebagai penendang karena depresi ya, dan mungkin dia juga tidak bisa tidur guys karena berbagai masalah ya. Nah, setelah polisi melakukan pengumuman penangkapan Lucinta Luna, itu juga sebagai akhir dari drama siapa sebenarnya LL itu atau Lucinta Luna itu ya. Karena polisi saat mengumumkan dia menyebutkan nama sebenarnya yaitu Muhammad Fattah. Nah, guys ya, selesai sudah drama dia ya. Oke, yang pertama siapa guys? Ya, kalau kalian bisa tebak dan mungkin kalian berbeda pendapat dengan Mimin. Yang pertama, di posisi pertama adalah kasus dari Raffi Ahmad. Ya, artis ganteng ini menduduki peringkat pertama. Ya, kenapa Mimin letakkan dia di peringkat pertama? Karena dia ditangkap saat karir dia sangat menanjak guys ya. Dia mengisi acara Facebooker waktu itu ya, Dahsyat dan yang lainnya. Dia sedang naik daun ya menjadi presenter. Nah, Raffi Ahmad pada tahun 2013 tanggal 27 Januari digerebek di kediamannya bersama 16 temannya. Ya, kediamannya di Lebak Bulus guys, Jakarta Selatan ya. Lalu barang buktinya adalah 2 linting ganja dan 14 kapsul ekstasi ya. Nah, dari 16 temannya itu ada selebriti guys, yaitu Wanda Hamidah, Zaskia Sunkar, dan Irwansyah. Tetapi setelah dites mereka semua negatif, lalu bisa dipulangkan. Ya, polisi yang sempat menangkap Raffi Ahmad ya mengatakan bahwa Raffi adalah tahanan yang ngeyel dan tengil sehingga dia ditempatkan di penjara bersama orang-orang negro. Akhirnya dia menangis di dalam sel. Pada awal-awal dia ditahan, dia termenung bahwa dia merasa takut khawatir akan karirnya. Lalu polisi yang menangkap dia pun mengatakan jangan khawatir, kamu adalah orang penyalahguna ya, bukan koruptor, bukan maling, pencuri dan yang enggak. Akhirnya polisi yang menangkap Raffi Ahmad dijadikan ayah